Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai stock investment atas investor accounting and report, atau yang bisa disebut investasi saham, dan bagaimana akuntansi itu dan pelaporannya dari sudut pandang investor. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adela, NPM akhir 53, ada Farah, NPM akhir 060, terus ada Rafdi Kusuma, NPM akhir 83, terus ada Geomonang, NPM akhir 106, ada Mutiara Dwi Akmalia, NPM akhir 283, dan yang terakhir ada Francisca, NPM akhir 293. Baik, yang pertama ada akuntansi untuk investasi saham dan konsep dasar metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Dalam akuntansi untuk investasi saham biasa, investor diwajibkan untuk mencatat investasi pada biaya perolehan yang setara dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Biaya investasi mencakup kas yang dikeluarkan, nilai wajar aset lain yang diberikan, serta biaya langsung tambahan yang terkait dengan akuisisi. Sementara biaya pendaftaran dan penerbitan efek ekuitas dibebankan sebagai pendapatan modal di sektor. Terdapat dua metode dasar yang digunakan untuk mencatat investasi saham biasa, yaitu metode nilai wajar dan metode ekuitas yang sudah kita pelajari di bab 1, yang masing-masing memiliki yang berbeda dalam pengukuran dan pelaporan investasi. Dan yang kedua ada konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Metode nilai wajar dan metode ekuitas dalam akuntansi investasi saham. Metode nilai wajar mencatat investasi pada biaya perolehan dan melaporkan dividen yang diterima sebagai pendapatan, dengan pengecualian untuk dividen yang melebihi bagi investor atas pendapatan setelah akuisisi, yang dianggap sebagai pengembalian modal. Investasi diklasifikasikan sebagai efek yang diperdagangkan atau efek yang tersedia untuk dijual, dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sesuai dengan ketentuan GAAP. Sebaliknya, metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan atas investor, mencatat investasi pada biaya perolehan dan menyesuaikannya dengan laba, rugi, dan dividen. Dalam metode ini, dividen yang diterima dicatat sebagai pengurangan akun investasi, dan bagi investor atau laba atau rugi investor dilaporkan sebagai pendapatan atau kerugian investasi. GAAP menetapkan bahwa investasi dengan kepemilikan 20% atau lebih dari hak suara investor dianggap memberikan pengaruh signifikan, sementara kepemilikan kurang dari 20% memerlukan bukti tambahan untuk menunjukkan pengaruh tersebut. Dan yang selanjutnya ada konsekuensi ekonomi. Yang pertama ada dampak ekonomi. Metode yang berbeda menghasilkan jumlah investasi dan pendapatan yang berbeda. Dan metode ekuitas mencegah manipulasi pendapatan karena investor tidak dapat mempengaruhi keputusan dividen. Kesimpulannya, metode ekuitas penting untuk laporan keuangan dan pengaruh signifikan. Dan yang kedua, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan entitas ekonomi tunggal. Metode ekuitas konsolidasi satu baris. Metode akuntansi ekuitas sering disebut konsolidasi satu baris. Konsolidasi satu baris juga berarti bahwa pendapat perusahaan induk atau investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama ketika perusahaan anak atau investor dicatat berdasarkan penerapan metode ekuitas yang lengkap dan benar. Dan ketika laporan keuangan induk dan anak perusahaan dikonsolidasi, laporan keuangan konsolidasi menunjukkan pendapat yang sama dan aset bersih yang sama, tetapi mencakup rincian pendapatan dan beban serta aset dan kewajiban. Metode ekuitas menciptakan banyak kerumitan. Pada kenyataannya, metode ini memerlukan kerumitan komputasi yang sama yang ditemukan dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Karena alasan ini, metode ekuitas adalah standar akuntansi perusahaan induk untuk anak perusahaan, dan konsolidasi garis tunggal terintegrasi di seluruh pada materi hari ini. Investasi ekuitas pada akuisisi. Investasi ekuitas dalam saham bisa dengan hak suara dari entitas lain mengukur biaya investasi berdasarkan kas yang dicairkan atau nilai wajar aset lain yang didistribusikan
atau sekuritas yang diterbitkan. Seperti contohnya di selanjutnya. Jadi di sini diasumsikan bahwa pump company membeli 30% kepemilikan Sun Company dengan membayar 2 juta cash dan 200.000 lembar saham pump company dengan nilai parinya $10 dan nilai pasarnya $15. Jadi pump company mencatatnya dengan cash $2 juta, lalu common stocknya itu $2 juta dari nilai parinya kan $10 dikali dengan 200.000 yang tadi, lalu $1 juta ini dari selisih nilai pasar dengan nilai pari, yaitu $5 dikali dengan 200 lembar, jadinya 1 juta. Jadi pump company mencatat investment pada Sun Company itu $5 juta. Lalu di sini ada investasi pada Sun Company $5 juta. Lalu nilai buku dari bunga yang diperoleh yaitu 3.600.000 dari materi yang sebelumnya. Jadi total kelebihan biaya nilai buku yang diperoleh itu ada 1.400.000. Contohnya ini ada di persediaan nilai wajar dengan nilai bukunya kan ada under value 1.000. Jadi 1.000 dikali 30% hasilnya $300. Under value pada aset dicatat positif, lalu under value pada liabilitas dicatat negatif. Over value aset dicatat negatif dan over value liabilitas dicatat positif. Nah, jadi yang pada not payable kan itu harusnya over value, tapi itu over value pada liabilitas, jadi dicatatnya tetap positif. Lalu total yang ditetapkan pada aset bersih itu ada 1.200.000. Jadi kan ada kurang 200. Nah, 200-nya itu dinamakan goodwill. Akuntansi untuk kelebihan biaya investasi atas nilai buku. Di sini diasumsikan bahwa investor membayar dividen sejumlah $1 juta dan melaporkan net income pada akhir tahun sejumlah $3 juta. Untuk mencatat eksesnya itu harus dilihat rate amortisasinya dulu. Inventory dan other current assetnya itu dicatat 100%. Untuk equipmentnya itu 5% karena dia bertahan 20 tahun. Lalu untuk net payable-nya itu 20% karena dia tahan 5 tahun. Jadi untuk catatan lebih lanjutnya itu di sini karena membayar dividen, jadi mengurangi nilai investmentnya sejumlah 300.000. Lalu yang kedua ini net income-nya kan sebelumnya net income-nya kan di sini bertambah sejumlah 900. Terus yang ketiga ini pada amortisasi inventory itu nilai investasinya berkurang. Lalu untuk other current asset pada sebelumnya kan negatif. Nah, maka pada saat diamortisasi menjadi positif, jadi menambah nilai investasi. Lalu di sini untuk equipment-nya kan
nilainya 900. Di enggak 900 itu enggak ditulis 900. Jadi dia itu 45 itu karena 5% dari 900. Lalu untuk not payable-nya juga begitu. Ditulis 12 karena 20% dari 60.000 tadi. Baik, untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai excess of book value over cost, mana pada ini tuh menjelaskan mengenai nilai buku dari bunga yang diperoleh dalam invest, yang mana ini mungkin lebih besar dari pada biaya investasi atau nilai wajar. Nah, ini tuh juga menunjukkan bahwa aset bersih yang dapat diidentifikasi dari invest ini dinilai terlalu tinggi atau bahwa bunga tersebut diperoleh dengan harga murah. Dan juga keuntungan pembelian murah dicatat sebagai keuntungan biasa. Sebagai ilustrasi yang dapat diasumsikan seperti yang ada di slide tersebut, bahwa Pop Corporation ini membeli 50% dari saham biasa Son Corporation yang beredar pada tanggal 1 Januari seharga $40.000 secara tunai. Yang mana ringkasan perubahan ekuitas pemegang saham Son ini selama tahun tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. Dimana di sini terdapat stockholder equity pada bulan Januari senilai $100, dan juga untuk income $20, juga untuk deduced dividends paid pada bulan Juli itu $5 dalam bentuk pengurang, sehingga pada bagian debitnya sehingga pada jumlah hasil dari stockholder equity Desembernya itu $115. Nah, dari ilustrasi di atas itu kelebihan nilai buku yang diperoleh sebesar $10.000 atas biaya investasi, yang mana ini $100.000 dikali 50% juga sebesar $40.000 disebabkan oleh item inventaris dan peralatan yang dinilai terlalu tinggi pada pembukuan Son-nya. Nah, inventaris Son ini pada tanggal 1 Januari dinilai terlalu tinggi sebesar $2.000 dan dijual pada bulan Desember, dan juga kelebihan penilaian yang tersisa sebesar $18.000 terkait dengan peralatan dengan sisa masa manfaat 10 tahun sejak tanggal 1 Januari, dan juga tidak ada niat baik yang dihasilkan karena biayanya itu sebesar $40.000 sama dengan nilai wajar aset bersih yang diperoleh 50% dikali 580.000. Nah, sehingga untuk penugasan selisih antara nilai buku yang diperoleh dalam biaya investasi dapat dilihat pada tabel di bawah. Di sini terdapat cost of investasi pada Son sebesar $40, dan untuk underlying book value of POPs-nya itu less 50% interest in Son dengan 100.000 stockholder equity-nya dikali dengan 50%. Di sini terdapat less 50. Dan juga pada excess book value over cost ini penjumlahan dari kedua cost investment dan juga less-nya tadi jadi $10 dalam bentuk minus. Dan juga untuk menghitung excess assets itu terdapat inventories, yang mana ini $2.000 over valuation yang dikali dengan 50% owned, hasilnya $1 dalam bentuk minus. Dan juga equipment 18.000 over valuation dikali dengan 50% owned juga sebesar $5, sehingga excess book value over cost-nya $10. Dan untuk bentuk journal entry yang dicatat sebagai investasi POP di Son adalah dapat dilihat pada jurnal di bawah. Di sini pada bulan Januari tanggal 1 investasinya si Son itu plus A sebesar 40, dan juga cash-nya kredit 40, dimana ini dalam menghitung record purchase of 50% pada Son outstanding voting stock-nya. Dan untuk Juli tanggal 1 cash-nya terdapat
dan juga untuk investmentnya Son ini itu 2,5. Ini dihitung dalam record dividends received record dividend received-nya, di mana ini 5.000 dikali 50%. Dan pada tanggal 31 Desember di sini Son memiliki investasi sebesar 10 dan juga income from Som-nya itu 10. Ini tuh untuk recognize equity income-nya pada Son dengan menghitung 20.000 dikali 50%. Nah, pada tanggal 31 Desember investasinya Son itu sebesar 1,9, dan juga untuk pendapatan dari Son-nya 1,9. Dan ini itu untuk amortize excess of book value over its investment cost asset-nya dengan cara inventory-nya yang tadi 1000 dikali 100%, dan hasilnya $1, dan juga pada equipment-nya 9.000 dikali 10%, ya, sehingga hasilnya 9, hingga totalnya $1,9. Nah, untuk lanjutnya di sini nah, karena asetnya dibeli dengan harga di bawah nilai buku, jadi POP ini melaporkan pendapatan investasi dari Son sebesar 11.900 dari hasil perhitungan $10.000 yang ditambah dengan 1.900. Dan juga pada saldo investasinya si Son pada tanggal 31 Desember sebesar $49.400, sehingga amortisasi kelebihan nilai buku atas biaya investasi itu meningkatkan saldo investasi POP di Son sebesar $1.900 selama setahun. Nah, yang mana di sini terdapat ringkasan aktivitas investasi metode ekuitas pada Januari tanggal 1. Di sini ada initial cost-nya $40.000. Juga pada bulan Juli terdapat dividen received plus 2.500, dan juga pada bulan Desember 31 terdapat recognize 50% of Son net income $10.000, dan juga Desember 31 juga amortization of excess of book value over investment cost-nya 1.900, sehingga pada ending balance-nya total $49.400. Nah, untuk selanjutnya itu ada bargain purchase, yang mana kita dapat asumsikan bahwa POP ini memperoleh 25% saham di SEX Corporations seharga $110 pada tanggal 1 Januari, yang mana pada saat itu aset bersih SAX ini terdiri dari, bisa dilihat pada tabel di bawah, di sini ada inventories-nya pada book value dan juga fair value dan excess fair value-nya. Dan untuk inventory-nya itu terdapat $240 pada book value, fair value-nya juga terdapat $260, dan juga untuk excess fair value-nya $20. Dan untuk order current asset bagi book value-nya terdapat $100, fair value terdapat $100, dan juga excess value itu tidak terjadi apa-apa atau enggak mendapatkan order current asset. Pada equipment net book value $50, fair value $50, dan excess fair value tidak ada pada equipment netnya. Juga pada building net book value-nya 140, fair value 200, dan juga excess fair value-nya 60, sehingga dapat ditotalkan pada book value-nya 530, pada fair value 610, dan excess value pada bagian excess value belum dihitung. Excess value-nya masuknya pada di liabilities, dimana book value juga terdapat 130, begitu juga dan fair value, sehingga net asetnya $400 pada book value, $480 pada fair value, dan pada excess fair value-nya $80.
Nah, untuk laba bersih dan dividen saksi ini untuk tahun tersebut masing-masing senilai $60.000 dan $40.000. Nah, barang inventaris yang dinilai terlalu rendah jika dijual selama setahun selama tahun tersebut, dan bangunan yang dinilai terlalu rendah tersebut memiliki sisa masa manfaat 4 tahun ketika POP mengakuisisi 25% sahamnya. Nah, pada lampiran lampiran tadi itu mengilustrasikan penugasan kelebihan biaya atas nilai buku. Nah, di sini kita memasuki ke interim acquisitions of investment interest. Jadi pada akuntansi untuk ekuitas ini menjadi lebih spesifik ketika perusahaan melakukan akuisisi dalam periode akuntansi atau akuisisi interim. Nah, perhitungan tambahan menentukan ekuitas dasar pada saat akuisisi dan pendapatan investasi untuk tahun tersebut. Di sini dapat diasumsikan bahwa corporation ini mengakuisisi 40% sahamnya, saham biasanya yang berhak suara dari Son Company seharga $80.000 pada tanggal 1 Oktober. Nah, Son ini memiliki aset bersih ekuitas pemilik pada tanggal 1 Januari sebesar $150.000 dan dia melaporkan laba bersih sebesar $25.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan mendeklarasikan dividen sebesar $15.000 pada tanggal 1 Juli. Nah, nilai buku aset dan nilai likuiditasnya Son ini sama dengan nilai wajar pada tanggal 1 Oktober, kecuali untuk bangunan dengan nilai wajar sebesar $60.000 dan dapat dicatat sebesar $40.000. Nah, bangunan tersebut juga memiliki sisa masa manfaat selama 20 tahun sejak tanggal 1 Oktober. Dan GAAP ini mengharuskan menerapkan metode ekuitas penugasan setiap perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku yang diperoleh berlebih dahulu ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi dan kemudian ke niat baiknya. Nah, seperti dilihat pada slide selanjutnya ini terdapat journal entry dari POP book to account for 40% interest in Son for the current years, dimana pada Oktober tanggal 1 investasi Son besar $80.000 dan juga cashnya $80, dan untuk invest Son pada tanggal Desember 31 juga investasi Son 2,5, dan juga untuk income from Son 25 pada kredit. Mana ini menghitung pada record equity-nya Son 40% dikali $25.000 dikali seperempat tahun sehingga menghasilkan 2,5. Untuk menghitung pada Desember 31 income from Son ini terdapat $1 dan juga investasi Son $1 pada kredit dengan menghitung record amortisasi of action of cost over book value alokasi to undervalued building dengan $80.000 dibagi dengan 20 tahun sehingga hasilnya dapat dikali dengan 1,4 tahun atau seperempat tahun. Nah, di sini juga dapat diasumsikan pada tanggal 31 Desember setelah entry-nya diposting, akun investasi POP Son ini akan memiliki saldo besar 582.400 dengan 80.000 biaya, 80.000 biaya dan juga 2.400 pendapatan. Nah, saldo akun investasi ini itu sebesar 18.400, lebih dari nilai buku dasar sebesar 64.000 dari kepentingan POP di Son pada tanggal tersebut. 40% kali 160.000. Nah, 518.400 itu terdiri dari kelebihan biaya awal atas nilai buku besar sebesar 18.500 yang dikurangi $100 yang diamortisasikan pada tahun berjalan, sehingga dapat dilihat perhitungan
metode ekuitas pop investasi pada aktivitas SON. Pada tanggal 1 Oktober terdapat initial cost $80.000. Desember 31 recognize 40% of SONNET 2.500. Ini pendapatan dari seperempat tahun. Pada Desember 31 dia dapat amortisasi of excess-nya of cost over book value dari seperempat tahun itu $100, sehingga pada total ending balance-nya itu terdapat 82.400. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interim acquisition atau interim akuisisi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu anggaplah sebuah pop corporation ini mengakuisisi 40% saham biasa dengan hak dari Son Company seharga $80.000 pada 1 Oktober. Jadi dia itu membeli anak perusahaan itu pada 1 Oktober yang dimana itu tidak 1 Januari atau pas masa periode akuntansi berjalan. Nah, selanjutnya aset bersih yang dimiliki Son itu pada 1 Januari ada 150 dan melaporkan ada pendapatan bersih sebesar $25.000 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember, serta menyatakan dividen sebesar $15.000 pada 1 Juli. Nah, nilai bukunya itu akan dialihkan ke aset dan kewajiban Son dengan nilai wajar pada 1 Oktober kecuali untuk sebuah gedung. Nah, atau building dengan nilai wajar $60.000, tapi yang tercatat itu cuma $40.000. Nah, bangunan yang disebut tadi itu memiliki sisa manfaat sebesar 20 tahun mulai 1 Oktober. Nah, di sini itu penjelasannya kita mencatat investment cost sebesar 80.000 sama ini karena dia kan mengakuisisi seharga 80.000. Terus kita kurangi sama fair equity pada 1 Oktober ada ekuitas awal yaitu 150.000 yang dimiliki oleh Son, terus ditambah sama pendapatan pada 1 Oktober yaitu dari mana ya? Terus mencatat income pada 1 Oktober itu dari 9/12 dikali 25.000. 25.000 kan emang pendapatan bersihnya. Nah, 9/12 ini kan karena dia itu bulan Oktober. Nah, bulan Oktober, 1 Oktober itu dihitungnya 9 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, Oktober kan 1 Januarinya. Jadi kita catatnya 9 bulan dibagi 12 atau per 12. Nah, ketemu angka 18.750. Lalu dikurangi sama dividen sesuai soal yaitu ada 15.000. Jadi totalnya itu sekarang ada 153.750. Nah, ini dikalikan sama 40% saat mengakuisisi saham biasanya. Ketemulah 61.500. Nah, tadi kan ada keterangan kalau misalnya nilai buku, aset, dan kewajiban itu akan dialihkan ke building. Jadi buildingnya itu 60 dikurangi 40 yaitu 20.000 dikali
40%, ketemu 8.000. Nah, book value-nya dikurangi sama nilai bangunannya itu akan menjadi goodwill, kan udah nggak punya aset apa-apa lagi atau liabilitas apa-apa lagi, ketemu kan 10.500. Nah, untuk menjurnalnya ini pada tanggal 1 Oktober kita mencatat jurnal membeli pertama kali, yaitu ada investment pada gas yaitu 80.000. Terus jurnal yang kedua kita akan mencatat menerima pendapatan atau net income itu dari 40% ini, karena dia mengakuisisi 40% ini, lalu dikali 25.000 dari pendapatan bersihnya, terus dikali 1/4 tahun, yaitu kan dihitung dari 1 Oktober, yaitu Oktober, November, Desember. Jadi 3 bulan itu sama dengan 1/4 tahun, menghasilkan angka 2.500. Nah, yang ketiga kita juga mencatat amortisasi depresiasi, yaitu jurnalnya income pada investment, yaitu hitungannya 8.000 yang dihasilkan dari menghitung building dibagi sama 20 tahun, karena bangunan kan memiliki sisa manfaat 20 tahun, dikali 1/4 tahun, sama kayak mencatat penerimaan pendapat. Nah, ini ketemu $100. Nah, yang terakhir ini dicatatnya kayak gini. 1 Oktober dia punya biaya investasi sebesar 80.000, terus dia mencatat pendapatan sebesar 2.500, terus yang terakhir dia mencatat amortisasi sebesar 100, kan dikurangi itu amortisasinya. Jadi ending balance atau saldo investasinya sekarang 82.400.